Kitabnya saudara di kitab Amsal 23. Ya, kitab Amsal 23 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Tema kita pagi hari ini adalah boleh berhutang asal berhikmat. Ya, boleh berhutang asal berhikmat. Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Nah, perhatikan saudara ya. Hampir rata-rata kalau orang DM sama saya itu soal hutang. Udah kepepet banget, udah gak tahu harus seperti apa, minta didoakan gitu ya. Saudara, pandangan Kristen mengenai berhutang itu seperti apa? Saya mau kasih tahu bahwa semua orang berhutang itu boleh, saudara. Boleh, berhutang boleh. Ya, berhutang boleh. Berhutang gak berdosa kok. Berhutang tidak berdosa, berhutang boleh. Tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Mengapa kita berhutang? Kenapa kok harus berhutang? Terus nanti bagaimana? Nah, itu yang harus dipikirkan matang-matang. Karena biasanya orang berhutang itu karena sudah kefefet, ya. Karena udah kefefet itu tadi, makanya ambil utang supaya cepat-cepat selesai gitu persoalannya. Atau, nah, kebanyakan daripada anak-anak muda ini biasanya ya, anak-anak muda itu kalau misalkan mau berhutang nggak mikir panjang. Karena berpikir bahwa oh tiap bulan saya dapat gaji kok. Nggak apa-apa, yang penting nanti berhutang, bayar, selesai. Nah, ada yang mesti diperhatikan juga agar supaya kita itu tidak memiliki cara hidup yang gali lubang, tutup lubang. Bahwa kita itu hidup diberkati Tuhan. Gali lubang, tutup lubang itu apakah itu bentuk diberkati Tuhan atau yang seperti apa? Nanti kita lihat firman Tuhan bicaranya seperti apa. Balik lagi ayat yang pertama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, garis bawahi kata pembesar ya, seorang pembesar. Ini yang sering terjadi bagi orang yang udah terikat dengan pinjaman. Memang sih kelihatannya tuh benar. Bu, kami itu berhutang karena untuk kebutuhan usaha. Kami berhutang karena untuk investasi. Kami berhutang apapun, saudara. Apapun berhutang itu perlu dipikirkan matang-matang. Ya. Kalau firman Tuhan katakan begini, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar. Ini untuk pengecualian ya, misalkan untuk biaya sekolah atau untuk untuk orang sakit, ini pengecualian. Saya katakan ini pengecualian. Ketika kita duduk dengan pembesar, di sini tuh bicara tentang apa? Gengsi tinggi. Banyak orang, saudara. Banyak orang itu punya rasa gengsi tinggi, pengen menyetarakan. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Sewaktu saya kerja, dulu banget. Saya ini tipe orang yang sebenarnya nggak mau tahu dengan fashion gitu ya. Mau tas saya mereknya apa, baju saya mereknya apa. Saya tuh biasanya nggak berpikir tentang itu. Branded itu tuh urusan belakangan. Yang penting nyaman, yang penting bagus, yang penting lucu saya pakai gitu tuh saya suka. Gitu. Tapi suatu kali di kantor saya dulu itu banyak sekali orang-orang ya yang berada gitu, karena memang yang bekerja bersama kami itu adalah mereka udah pensiunan biasanya direktur bank gitu.
Anda bisa pikir sendiri ya. Kalau dia itu mantan direktur bank gitu ya, gajinya sudah berapa. Mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu semuanya tuh bentuknya uang. Tanpa disadari, waktu lagi bersama-sama begitu ya, pasti muncul rasanya malu gitu ya. Harga tas saya berapa sih gitu. Tapi mereka bisa sampai ratusan juta, puluhan juta. Pasti tanpa disadari ada rasa malu. Pasti di hati muncul, pengen kira-kira nih, even nggak membelinya nggak ratusan juta, tapi menyetarakan setidaknya. Lalu kemudian keinginan untuk apa? Pakai kartu kredit. Membeli. Karena berpikir bahwa tiap bulan punya gaji kok, aman. Yang penting udah dihitung gitu ya. Yang penting udah dihitung. Untuk beli itu cicilannya 0%, aman. Orang nggak berpikir memangnya kebutuhan hidup cuman beli itu aja. Apakah kita berpikir bahwa kita itu perlu yang namanya dana darurat? Orang nggak berpikir bahwa kita itu kan nggak tahu kalau ke depannya, maaf, kalau terjadi ada yang sakit, kalau terjadi ada kecelakaan atau seperti apa yang membutuhkan dana, sekalipun tadi di awal udah dihitung, tapi kalau yang namanya darurat, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Mau nggak mau jadinya apa? Pinjam lagi. Lalu karena sudah ada kayak begitu, ada darurat lagi. Misalnya ada orang tua kita sakit, kita harus bantu, kita perlu transfer dan lain sebagainya. Kita akhirnya apa? Pinjam lagi. Ini loh firman Tuhan sudah katakan. Jika kita duduk dengan pembesar, makanya jangan punya rasa gengsi. Bertobatlah untuk itu. Menyetarakan diri dengan orang lain. Aku buka bisnis lah. Kayaknya benar. Tapi kita tidak memikirkan cara penghitungannya dengan benar. Seolah-olah alasan kita tuh benar. Seolah-olah. Yang tadi bilangnya apa? Buat kebutuhan, Bu. Tadi tuh utang kami untuk kebutuhan karena orang tua sakit. Karena ini, karena itu. Tapi engkau lupa bahwa di awal penghitungannya udah salah. Itulah kenapa kita itu perlu bijak mengelola berkat. Di sini tuh di kitab Amsal dikatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik yang ada di depanmu. Perhatikan baik-baik yang ada di depan kita. Yang di depan kita siapa? Ingat baik-baik. Pesaing kita. Di depan kita apa? Duitmu piro? Uang kita berapa? Kemampuan kita seberapa? Terkadang kita tidak pernah mau memikirkan itu. Kemampuan bayar kita berapa? Kan orang itu kan harus berpikir bahwa kalau gaji 10 juta, kan nggak benar saudara. Kalau dipotong 7 juta untuk utang, sementara tinggal 3 juta. Apalagi kalau udah menikah. Mana cukup 3 juta? Tiap bulan mesti bayar 7 juta tiap bulan. Yang ada nanti cari utangan lagi. Buat apa? Buat nutupin kebutuhan yang lain itu. Karena 3 juta udah berkeluarga nggak cukup. Kebiasaan pola kehidupan yang seperti ini yang membuat kita pada akhirnya kelilit utang. Makanya timbul alasan, Bu, saya ini utang untuk kebutuhan hidup. Sepertinya benar, tapi di awal pasti salah. Pasti salah. Nah, jadi perhatikan apa yang ada di depanmu. Itu kalau bicara tentang gengsi. Ya. Orang bikin usaha juga ada faktor gengsi. Wah,
tokonya udah oke sih ya gitu. Muncul yang namanya apa? Keinginan untuk membesarkan bisnisnya, tokonya. Sekali lagi bicara tentang apa? Berhikmat. Hikmatnya pakai pemikiran sendiri apa pakai pikirannya Tuhan? Di sini dikatakan perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Di sini dikatakan perhatikanlah baik-baik loh, bukan buru-buru. Jadi kalau kita pinjam duit karena buru-buru, kita melanggar aturan ayat yang pertama ini. Engkau tidak memperhatikan baik-baik apa yang ada di hadapanmu. Alasannya kefefet itu tadi. Itulah pentingnya mengelola berkat Tuhan dengan bijak. Uang, kalau dari Tuhan, itu berkat. Tapi kalau sudah di tangan kita, hati-hati kalau tidak bisa kelola, akan menjadi kutuk. Ya salah satunya yaitu ketika kelilit utang terus menerus, ya sampai kelilit utang banyak-banyak, akhirnya nggak bisa membayar, kutuk kemiskinan toh jadinya. Karena yaitu tadi 10 juta, bayar utangnya 7 juta, sisa uang 3 juta, keluar tempat itu utang lagi, begitu terus pola hidupnya. Tanpa kau sadari kutuk kemiskinan mengikat hidupmu. Nah, makanya penting sekali perhatikan apa yang ada di depan kita. Jadi tidak benar ketika kita itu punya alasan udah kepepet. Firman Tuhan sudah jelas banget. Perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Biarkan ini menjadi gaya hidup. Jangan punya pemikiran, udahlah, gak apa-apa, yang penting bayar. Apalagi sekarang pinjol. Pinjol itu hanya sekian menit, udah langsung keluar duitnya. Nah itu. Makanya kalau cara kita berpikir, udahlah, yang penting ada jalan keluar. Nah udah, kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, pinjol udah di mana-mana, Anda pasti tergiur. Apalagi kalau itu nggak sampai 5 menit, 100 juta keluar. Dianggap itu penolong. Dianggap itu penolong. Padahal firman Tuhan udah jelas banget mengatakan bahwa perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Di depanmu itu ada banyak kebutuhan. Di depanmu itu ada keluarga. Jangan karena faktor kefefet itu tadi dijadikan satu alasan untuk melakukan ini itu. Itu kalau bicara tentang usaha. Itu kalau bicara tentang gengsi. Jadi kalau yang sudah kepepet dengan, bukan kepepet, kalau yang sudah terikat sama utang, yang hari-hari ini sama utang, Anda perhatikan ini firman Tuhan. Makanya saya, maaf ya, kalau misalkan ada orang mengatakan, minta tolong Bu, doakan saya banyak utang. Nanti dulu, kamu utang buat apa? Karena kalau mulai hari ini Anda tidak punya rasa kapok, kita nggak punya rasa kapok untuk berhutang. Habis didoakan, Anda akan berhutang lagi. Karena sebenarnya yang harus diajarkan kepada jemaat itu adalah cara kita mengelola berkat, bukan tentang mendoakan. Kalau kita doakan, kita bantu gitu, tapi Anda polanya masih tetap sama, Anda sampai seumur hidup akan kelilit utang terus. Punyai rasa kapok untuk berhutang. Jangan pakai alasan untuk faktor tadi tuh kepepet, nggak tahu harus seperti apa. Kan firman Tuhan itu kita harus belajar, ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini nggak selalu harus tentang investasi, nggak selalu harus apa tadi itu ya, keinginan-keinginan karena gengsi dan lain sebagainya. Rasa kerakusan yang tinggi. Maaf. Banyak orang nggak bijak menggunakan kartu kredit. Apalagi dengan istilah cicilan 0%. 0% kan nggak bayar bunga, Bu. Kau harus pikirkan ayat yang pertama tadi itu loh.
Perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Kalau engkau apalagi kalau udah menikah begitu ya, punya anak gitu. Perhatikan itu. Jangan nafsunya yang digedein. Apalagi kalau misalkan, Bu, saya itu berhutang karena bisnis, ditipu sama temen. Lah ini. Karena nafsunya gede, sudah tergiur dengan investasi nilai tinggi tadi tuh, nafsu tuh muncul. Kemudian ketika udah kepentok dengan situasi ditipu itu tadi tuh, akhirnya muncul alasan saya ditipu, Bu. Poin utamanya bukan tentang Anda ditipu. Poin utamanya adalah engkau bernafsu tidak berhikmat. Jadi sebenarnya nggak tepat kalau kita tuh menyalahkan orang lain. Bagaimana kok bisa ditipu? Ayo. Bagaimana Anda bisa ditipu sama orang? Kalau kita, makanya tema kita pagi hari ini apa? Berhikmat. Hikmatnya pakai hikmat siapa? Tuhan. Sewaktu kita mau pinjam duit, berdoa belum? Atau kita cuma ngomong, Tuhan aku berdoa, kami mau datang ke bank Tuhan supaya buat lancar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hanya kasih laporan ke Tuhan. Engkau nggak nunggu Tuhan bicara apa. Seringkali kan kita kalau doa begitu, tak? Cuma kasih laporan ke Tuhan, kitanya nggak tunggu Tuhan bicara apa, udah ucuk-ucuk lalu bikin keputusan. Termasuk soal utang itu tadi. Bertanyalah baik-baik kepada Tuhan. Jangan menggunakan alasan gajinya cuma 10 juta, Bu, nggak cukup untuk keluarga. Saya harus cari pinjaman. Apa iya? Apa iya begitu? Masa iya Tuhan salah menghitung soal gaji kita? Makanya firman Tuhan saklek banget. Perhatikanlah apa yang di depanmu. Taruhlah sebuah pisau. Jangan-jangan itu nanti besar nafsumu kalau enggak. Jadi tidak tepat ketika kita menggunakan kata kepepet itu tadi. Karena yang terpenting itu adalah waktu kita mau ambil tindakan berhutang itu, apakah kita sudah tanya sama Tuhan? Sebab kalau tidak, muncul rasa hati, aku harus berhutang nih. Wah, nggak bisa, aku harus berhutang. Apa iya begitu? Kalau firman Tuhan ini, sampai kita tidak ngerti, kita nggak berhikmat lagi, Anda akan kayak begitu terus polanya. Ngutang terus. Coba ya. Kalau nggak punya rasa kapok, ya udah. Anda akan bergaya hidup kayak begitu terus-menerus. Karena sebenarnya itu tentang apa toh? Tentang berhikmat kelola berkat. Nah ini pahami dulu dasarnya. Kalau enggak nanti ya akan kayak gitu terus. Utang terus. Apalagi pertanyaannya, Bu, bagaimana cara melunasinya? Yang tahu tentang duit itu Anda loh. Duitmu berapa, gajimu berapa, yang tahu tuh Anda kok. Lakukan ini firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah, pakai kartu kredit gitu tadi tuh ya. Beli barang. Karena di awal kayaknya baik-baik aja nih, kehidupannya baik-baik aja, lempeng gitu ya. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Kemudian beli barang pakai kartu kredit, cicilan 0%. Lalu firman Tuhannya bilangnya apa? Jangan ingin makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Pengen tampilannya tuh baik gitu. Bagus, wah, barangnya branded semua. Pengen keakuannya itu tuh diakui. Butuh validasi bahwa, oh aku orang kaya loh. Aku pengen barang branded loh. Wah, gengsi banget. Yang lainnya pakai perhiasan mahal-mahal. Saya pun mau kayak begitu. Apalagi kalau ada muncul pemikiran,
hidup cuma sekali, gak apa-apalah sekali-kali. Engkau lupa ayat yang pertama tadi. Engkau tidak baik-baik melihat keadaan di depanmu. Jadi sekarang kalau udah kepepet harus bagaimana? Tidak tepat kalau Anda bertanya begini, cara ngelunasinya gimana, Bu? Bertobat. Kalau Anda gak bertobat ya tetap aja. Anda harus bertobat tentang mengelola berkat. Karena apa? Orang berhutang rata-rata gak tanya sama Tuhan terlebih dahulu. Mesti pinter-pinter ngitung pengeluaran. Dan saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan gajinya gak cukup, Bu. Kebutuhannya kayak begini, kayak begitu, kayak begini, kayak begitu. Ini firman Tuhan. Banyak sekali loh tuntunan Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Seringkali kita mengkhawatirkan dengan kebutuhan hidup. Waktu bayar anak sekolah contohnya. Waktu anak mau masuk sekolah, udah doakan belum? Tuhan, anak kami mau sekolah di sini. Tuhan bicara apa? Kalau Tuhan belum ngomong boleh atau enggak anaknya sekolah di situ, ya jangan dimasukkan ke situ. Segala sesuatu kalau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan itu pasti tanggung jawab. Kenapa saya berani ngomong begitu? Saya punya 4 bersaudara termasuk saya. 4-empatnya kami nggak punya kemampuan buat kuliah pada waktu itu. Saya punya orang tua diajarkan 4-empatnya ini. Kami diajarkan untuk apa? Berdoa. Tanya sama Tuhan. Kuliah di mana Tuhan? Kami nggak punya duit. Tuhan kasih tahu kuliahnya di sini. Ya puji Tuhannya negeri semua sih. Sekalipun negeri itu nggak bayar, tapi kan ada yang namanya bayar kos gitu ya. Zaman-zaman itu tuh ya mesti harus ke rental komputer gitu. Untuk pinjam ini, untuk bikin skripsi, untuk bikin laporan dan lain sebagainya. Duitnya dari mana? Segala sesuatu yang diawali jalan sama Tuhan, Tuhan pasti cukupkan, gak mungkin enggak. Orang tuh kalau bertanya sama Tuhan, Tuhan itu pasti kasih tahu. Makanya seringkali kita itu selalu mengedepankan apa? Kebutuhan mendadak, kebutuhan kepepet, kebutuhan apa? Saya termasuk orang yang seringkali punya alasan kepepet. Makanya saya kapok berhutang. Saya kapok berhutang. Saya sudah lebih dari 20 tahun, saya nggak punya utang. Karena sudah menerapkan firman Tuhan ini. Makanya pentingnya saat teduh, baca firman Tuhan. Pasti nggak punya keinginan untuk berhutang, itu pasti otomatis. Karena apa? Udah ngandalin Tuhan, udah diajarin zaman kuliah. Udah diajarin, mau kebutuhannya apa, udah tanya dulu sama Tuhan. Jadi kalau misalkan contoh yang tadi itu, mau bayar sekolah untuk anak, waktu anakmu kuliah, waktu anakmu sekolah, doain enggak? Waktu Anda mau bikin usaha baru, Anda doa dulu enggak? Agar supaya tidak muncul kata mendadak itu tadi. Tuhan itu cara ngitungnya udah benar, saudara. Enggak mungkin cara ngitungnya Tuhan itu salah. Gajinya enggak cukup, apa iya enggak cukup? Kita yang suka sering bilang enggak cukup. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Enggak ditinggalin, enggak dibiarin. Makanya kalau segala sesuatunya kita enggak duduk bareng-bareng sama Tuhan, hasilnya kayak begitu. Terus ini gimana, Bu? Kami
udah banyak utangnya, udah kepepet, udah kayak gini, terus bagaimana? Ayat yang terakhir. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Kaya itu tuh Tuhan Yesus tuh enggak alergi kaya loh. Kekristenan enggak alergi kaya, saudara. Hidup berkelimpahan itu adalah cirinya Tuhan. Tapi berkelimpahan itu apakah disetarakan dengan materi? Yang digarisbawahi itu apa toh? Niat. Niat untuk jadi kaya itu yang digarisbawahi Tuhan. Karena kalau udah niat jadi kaya, muncul ya yang tadi itu investasi gede-gedean, utang gede-gedean, lalu apa? Bikin usaha gede-gedean, pengen tampil cantik, pengen tampil bagus, pengen barang branded dan lain sebagainya, biar nampak kaya, itu banyak yang terjadi. Itu banyak yang terjadi. Makanya pentingnya hidup kita itu senantiasa melekat kepada Tuhan. Mau utang berapa aja, saudara. Saya pernah suatu kali melanggar janji Tuhan. Waktu saya kuliah, saya sudah Tuhan udah kasih peringatan sama saya. Kathy, kamu akan kuliah di sini. Saya lulusan Undip, saudara. Tuhan udah kasih tahu, di Undip ini kamu akan gratis. Nanti akan diberkati Tuhan ini. Jelas banget Tuhan ngasih taunya. Tapi Tuhan kasih warning sama saya. Gak boleh pinjam, gak boleh minta siapapun. Jadi kalau udah kepepet, engkau harus berlutut berdoa. Semester pertama, kedua, ketiga, oke, saya ngikutin kata Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan kepepet. Gak tahan. Aduh, gimana ya Tuhan? Sepertinya benar loh ya. Sepertinya benar. Waktu itu mau skripsi. Sepertinya benar. Kepepet, gak ada duit. Sepertinya benar. Saya telepon teman sesama pelayan Tuhan begitu. Nah, lalu kemudian saya pinjam uang. Pinjam duitnya tuh sedikit sekali, cuma 100.000. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gara-gara 100.000 itu, nama saya jelek banget di gereja. Padahal kebutuhannya bener loh untuk skripsi. Tapi kemudian saya waktu saya di hadapan Tuhan, saya nggak berani ngomong. Karena saking malunya, udah dikasih tahu tau Kathy, jangan minta bantuan, jangan pinjam, udah dikasih tahu kenapa melakukan itu. Waduh, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, Tuhan, ampuni saya. Dari sejak itu, saudara, enggak tahu kenapa saya itu rasanya pokoknya setengah mati. Untuk pinjam ke orang, apalagi sudah kenal sama orang gitu. Waduh, kapok saya. Kemudian yang kedua saya ulangi lagi. Kalau itu kan zaman kuliah. Nah, kemudian apa? Sudah kerja. Duitnya udah ada. Tergiur sama apa? Kartu kredit. Itu tadi. Kalau nafsunya besar dan tidak ditaruh di leher, maka mikirnya apa? Enggak apa-apa lah, yang penting kan ada gaji. Niat untuk kaya. Garis bawahi niat. Niat itu tadi loh. Jadi poinnya bukan tentang mendadak. Poinnya bukan karena kepepet. Tapi poinnya adalah kita sudah duduk tanya sama Tuhan atau enggak. Yang memberkati hidup kita siapa, saudara? Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab seutuhnya tentang kehidupan kita ini. Makanya waktu Adam dan Hawa udah dikasih tahu, semua yang ada di sini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan ini janganlah kamu makan. Tuhan pun kasih tahu sama kita. Engkau bebas mau apa saja dengan berkat yang sudah kuberikan kepadamu itu. Tapi apakah kita berhikmat menggunakan berkat itu? Jadi gak ada kata kepepet, saudara. Engkau mendengar suara setan apa suara Tuhan? Engkau mendengar suara diri sendiri atau suara Tuhan?
Jadi saya katakan bahwa tidak ada istilah kepepet terus Anda harus berhutang. Tidak ada. Yang benar adalah waktu kepepet itu sudah dikasih tahu di firman Tuhan ini. Taruh pisau itu di lehermu. Sekalipun itu tentang mungkin ada yang masuk ke rumah sakit. Mungkin ada kecelakaan mungkin. Atau yang seperti apa. Tetap utamakan Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Sewaktu mami saya masuk ke rumah sakit, butuh dana waktu itu sekitar 100 juta. Saya sudah mau mengajukan ke perusahaan. Tapi tiba-tiba saya diingatkan sama Tuhan. Berdoa dulu nak, berdoa dulu. Saya sudah di depan pintu, udah mau mengajukan. Sebenarnya gak usah mengajukan, saya tinggal telepon aja udah dikasih. Tapi kemudian diingatkan, saya di jam kantor itu saya diingatkan sama Tuhan. Lalu tiba-tiba saya berdoa. Dan Tuhan katakan, kamu tidak perlu berhutang. Dan kemudian, oke, saya urungkan niat itu. Dan kemudian saya pulang ke kantor dan saya ke rumah sakit. Itu saya sudah deg-degan harus bayar segitu banyaknya 100 juta. Apa yang terjadi saudara? Pas udah dipanggil sama dokter, kalau zaman itu tuh kan waktu belum ada asuransi begitu, kan orang harus bayar di depan toh. Harus bayar segini. Tuhan katakan tidak boleh berhutang. Lalu kemudian saya terus berdoa, udah dipanggil sama dokternya. Nah ini detik-detik yang kayak begini nih. Kalau kita nggak kuat gandol tangan Tuhan, kita akan mengatakan udah kepepet lah, udah di waktunya operasi. Kasihan mami saya. Ini detik-detik di mana kita itu percaya Tuhan atau percaya diri sendiri. Karena yang poin pentingnya itu pada saat genting kayak begini. Engkau tetap ngandelin Tuhan atau ngandelin diri sendiri. Saya berdoa, saya berpaksarah dengan kuat. Ya tiba-tiba kakak saya telepon. Dek, sudah transfer ya? Bayarkan. Sorry, aku belum bisa pulang sekarang, tapi besok aku akan cepat. Pesawatnya akan dapat tiketnya. Loh. Coba. Yang seharusnya saya nggak cerita bahwa ini butuh dana segini, atau yang seperti apa, karena kakak saya kami semua juga bukan orang kaya. Kami orang biasa aja. Kami udah rundingan nanti uangnya begini dan sebagainya. Dan saya hanya bilang, oke, nanti saya ya. Kali ini saya yang take over untuk biaya mami. Tapi kenyataannya duitnya nggak ada. Itu sudah detik-detik mami harus operasi. Coba, makanya poinnya pada detik-detik tadi itu loh. Genting-genting tadi itu loh. Kita mau dengerin Tuhan atau diri sendiri? Kalau dari awal Tuhan sudah katakan, Tuhan bilang nggak boleh ya nggak boleh. Udah titik, nggak boleh ya nggak boleh. Jadi jangan pakai alasan sendiri. Pertanyaan mendadak, pertanyaan genting. Kalau hubungan kita dengan Tuhan nggak melekat kuat, taruh leher di ini. Karena kalau nggak, nafsu untuk apa? Nafsu untuk pinjam keluar pasti akan terjadi. Itu kalau untuk urusan genting. Tetap mau genting mau enggak sama aja. Poinnya adalah tanya Tuhan atau tidak. Taat Tuhan atau tidak. Jadi saya berani mengatakan saudara, tidak ada istilah mendadak. Tidak ada istilah genting. Saat teduhnya dibenerin. Saat teduhmu dibenerin dulu. Kalau udah kepepet, utang udah banyak banget, saat teduhmu benerin dulu. Karena kalau saat teduhnya nggak bener, engkau akan beranggapan Tuhan nggak tolong. Karena kalau saat teduhnya udah dibenerin, hubungan kita dekat dengan Tuhan, nggak gampang melakukan itu. Ini saya kasih contoh baru sekali loh ya, baru satu ini loh ya. Saya banyak sekali kepepet.
berhadapkan sama Tuhan kepepet, tapi bisa mengatasi. Wah, jamnya cepat banget. Jadi tidak ada istilah kepepet. Mau percaya Tuhan atau nafsu sendiri. Ya. Jadi pahami itu. Makanya benerin dulu saat teduhnya. Orang yang benar saat teduhnya, termasuk saya ini, gak gampang untuk cari pertolongan orang lain. Belajarlah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau gak punya ya sudah. Kalau gak punya ya sudah, gak usah ikut-ikutan. Apalagi dengan istilah, udahlah cukup sekali ini aja, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Gak berhikmat. Ya, di dalam Tuhan itu harus tunggu dulu. Makanya libatkan Tuhan dalam segala hal. Ojo ngeyel, jangan jadi tukang ngeyel. Pakai alasan, makanya satu paling tidak suka ada orang mengatakan udah kepepet bu. Udah ini bu. Bukan kepepet. Nafsumu di dalam dirimu itu lebih besar daripada percayamu kepada Tuhan. Jadi jangan gunakan istilah kepepet. Nggak benar itu. Berapa sering saudara? Saya sendiri mau operasi. Waktu itu operasi usus besar. 0 rupiah, saya nggak punya apa-apa. Orang saya masih baru di Jakarta kok. Asuransi nggak punya, duit nggak ada. Dokter mengatakan, Kathy kamu harus operasi. Besok, dokter bilangnya. Karena ini udah membusuk ususnya. Oh, nggak punya apa-apa saya. Tapi karena sudah terbiasa andalkan Tuhan dalam segala hal. Saya cuma mengatakan saya angkat hasil dokternya. Saya cuma katakan Tuhan, engkau tahu hasilnya seperti ini. Saya nggak punya duit, Tuhan. Apa saja keputusan yang terjadi besok saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau. Tidak mau melakukan apapun sebelum Tuhan bicara. Detik-detik terakhir. Apakah harus jual aset atau tidak? Kalau udah kepepet mau operasi, terus bagaimana? Apakah ada istilah kepepet? Poinnya bukan tentang kepepet, bukan tentang apapun. Tanya sama Tuhan, harus bagaimana? Bu, caranya tahu bagaimana? Tuhan ngomong seperti apa? Hubungannya dibangun dulu. Kalau kita nggak membiasakan diri cinta sama saat teduh, kalau tidak membiasakan diri membangun hubungan dengan Tuhan, Anda akan cari jawaban sendiri. Dengan alasan yang kepepet tadi itu, hubungan dengan Tuhan itu penting. Dibangun tiap hari. Ya, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Paham ya, saudara? Jadi segala sesuatunya itu harus tanya dulu sama Tuhan. Belajar mulai hari ini dan sampai seterusnya. Apapun yang menjadi keputusan, tanya sama Tuhan. Termasuk jual aset, apapun itu. Saya sudah ngalami saudara. Ya, untuk tadi itu contohnya rumah sakit tadi tuh. Ya, bahkan termasuk saya punya perusahaan. Sebelumnya saya punya perusahaan. Apakah harus jual aset saya? Tuhan katakan tidak. Makanya tidak ada satupun aset yang saya jual saudara. Tunggu Tuhan bicara apa. Itu penting. Amin. Ya, tanya dulu sama Tuhan. Mau jual aset, mau pinjem bank, atau mau seperti apa? Tanya dulu sama Tuhan. Amin. Ya, ayo kita doa sama-sama. Semua intinya adalah yang pertama, kuncinya adalah kapoklah berhutang. Mesti kapok. Kalau Anda nggak punya rasa kapok untuk berhutang, Anda akan kayak gitu terus. Yang kedua, mulailah belajar untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Udah, kalau nggak punya ya sudah. Sudah saudara. Saya pun kayak begitu. Kalau nggak punya ya sudah. Ya, nggak usah memaksakan diri. Yang ketiga, bagi Anda yang udah kepepet dengan semuanya itu, banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Omongannya itu omongan positif. Jangan negatif terus. Ya, jangan negatif terus. Tuhan bisa pegang kendali semuanya itu. Yang terpenting punyai rasa kapok di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita doa sama-sama.